Hai, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang materi WebGIS kembali. Melanjutkan seri atau part kemarin tentang Leaflet. Kan kemarin kan kita sudah membuat export Leaflet dan menghubungkan ke database. Nah, sekarang kita akan membuat create-nya ke DB. Maksudnya create itu berarti kita akan bisa menambahkan sebuah data dalam database itu, tapi melalui website, bukan melalui PHP admin atau enggak si database-nya itu tersendiri. Ya, berarti bisa diomongin, oh kita akan nambahkan sebuah titik baru melalui website. Berarti ada front end atau back end lah, itulah mas bahasa itulah itu. Pokoknya ada kayak gitulah, pokoknya sama website. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas Bootstrap untuk mempercantik aja. Dan nanti kita akan menggunakan WHP, yaitu lebih tepatnya create read, berarti create sama read aja, dan delete create read delete. Nah gitu. Oke, kita buka editor kode masing-masing. Nah, habis itu kita membuat sebuah file baru bernama tampil PHP untuk menampilkan. Berarti kita akan buat tampil dulu. Kita buat di yang sejajar index, berarti di luar ini, di sini. Kita buat dengan nama tampil titik PHP. Oke, kita tutup sidebar dulu, kita rapiin, lalu kita buat tag HTML ya. Berarti kita buat tag HTML, lalu titelnya kita ganti tampil, lalu kita kasih judul. Kita kasih judul yaitu berarti H1 aja, yaitu judulnya tampil data Masjid Kota Semarang. Kita save, coba kita refresh di sini, berarti kita buka slash tampil.php. Nah, ini sudah tampil ya. Tapi ini kita belum menggunakan Bootstrap. Nah, kita akan menggunakan Bootstrap untuk mempercantik tampilannya. Kita buka aja Bootstrap documentation. Lalu ini ada CSS-nya, ini kita copy aja, lalu kita taruh di head-nya HTML ini. Kita taruh di head ini, kita cek, kita save, lalu kita refresh. Nah, tampilan berubah, berarti CSS berhasil dipasang. Lalu kita kembali lagi ke web 2GIS lagi, ke indeksnya. Aku pengen menambahkan, jadi ketika aku mau ketampil titik PHP, aku nggak usah nulis di URL kayak tadi. Jadi langsung di indeksnya ini, di peta ini aku ada suatu tombol untuk ngelingkan ke si halaman tampil itu. Nah, kita bakal ngasih bottom di sini. Di bawahnya sini aja. Berarti ahref aja deh, kita kasih ahref. Tapi kelasnya bottom. Oke, kita buka terus berarti kita buka di indeks PHP. Berarti kita buka di indeks PHP yang buat nampilin si peta itu, si punyanya peta itu indeks PHP. Lalu ini kan div-nya map, areanya mapnya ini. Area mapnya ini tuh punyanya sini. Berarti kita di bawahnya sini. Biar rapi kita kasih MT ya, margin topnya kita kasih misalnya 4. Oke. Habis itu kita kasih ahref. Hrefnya kemana? Hrefnya ke tampil titik PHP. Lalu class-nya kita kasih button primary aja. Primary. Lalu namanya kita kasih tampil data. Kita save, coba kita cek, kita refresh. Oke. Nah ini sudah ada, tapi dia belum ke Bootstrap nih. Ayo, kenapa ini? Coba kita cek lagi kembali. PTN primary. Oh iya, kenapa belum ketampil Bootstrap? Karena di sini belum kita tambahin Bootstrap di sini. Nah, kita copy aja tadi si ahrefnya ini, yang linknya ini. Kita copy, kita paskelkan di indeksnya ini, di headnya indeksnya ini. Jadi di sini aja.
Kita pastelkan, kita save, terus kita refresh kembali. Nah, nih dia sudah terbentuk. Tapi ini kok rangkat banget ya, jelek ya. Kita perbaikin dikit. Kita kasih margin top 4, margin left 3, bisa nggak ya? Kita save, kita refresh. Nah, gini kan agak rapi dikit ya. Oke, kita cek, coba kita klik. Nah, dia akan muncul di tampil data Masjid Kota Semarang, halaman tampil. Nah, di sini kita akan edit dikit. Kita akan ngasih tengah si tampil data Masjid Kota Semarang ini. Kita masuk ke file tampil PHP. H1 ini kita kasih class text center, biar center si itunya. Ke refresh. Nah, ada center. Terus kita kasih margin topnya dikit lah, 4 tuh. Lalu di sini kita akan membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel yang digunakan untuk menampilkan sebuah data dari si database ini. Oke, kita cari di sini documentation Bootstrap, kita tulis saja tabels. Kita milih yang mana enaknya ini. Ini aja ya. Kita copy aja ini, terus kita pastelkan di bawahnya H1. Kita save. Di sini kita hapus satu, berarti kita sisakan satu value-nya. Kan ada TR1, TR2, TR3, kita sisakan satu aja, karena nanti kita ulangin. Habis itu nanti di sini kita kasih, ini kan apa ya namanya, judulnya lah, setiap kolom itu ada judulnya. Ini kita kasih nomor, ya, nomor aja. Atau kita kasih nomor aja deh, nggak apa-apa. Ada nama masjid aja, nama masjid. Terus ada length, lat dulu aja, lat, ada length. Oke, save. Terus ini kita ganti nomor 1, masjidnya misalnya Masjid Al-Muhajirin. Lalu ini latnya misalnya, ini nggak hafal ya lat itu sama lengthnya, kita arang dulu aja 7,99400 sekian. Lengthnya misalnya 1440 titik sekian, seperti itulah misalnya. Kita save, terus kita refresh, apakah tampil? Nah, tampil. Oke, karena sudah tampil, kita akan menambahkan atau memanggil si database ini ke sini, dan kita akan menampilkan data ini ke sini. Oke, kita buka tag PHP berarti. Kita buka lagi tampil PHP. Di sini kita kasih include. Jangan lupa includekan koneksi. Buka tag PHP dulu. Jangan lupa tag penutup juga. Kita includekan. Include apa? Include titik-titik slash. Nggak usah titik-titik sih, karena dia sudah di luar ya. Nah, filenya kan sudah bersampingan dengan koneksi, berarti nggak usah pakai titik-titik, langsung aja koneksi titik PHP. Jangan lupa titik koma. Sehabis itu kita panggil query-nya, atau kita kasih query-nya, yaitu $SQL. Kita bikin variabel $SQL atau up to you lah. Kalau aku SQL aja, $SQL sama dengan, kalau manggil berarti select. Ingat, select bintang from apa tadi, database-nya atau tabel tadi namanya apa? Tabelnya ini namanya masjid. Ingat, masjid. Oke, berarti from masjid. Oke, itu aja nggak apa. Titik koma. Select bintang from masjid. Ya, oke, titik koma. Habis itu baru titik komanya nggak di sini, Bambang, di sini. Nah, di luarnya si petik. Nah, setelah kita select from itu, kita query-in. Berarti $hasil, kita bikin variabel lagi, $hasil, MySQL query. Apa yang mau kita query-in? SQL. Dan jangan lupa kasih koneksi karena dia sudah MySQL. Berarti $koneksi, koma, apa? SQL, $SQL. Jangan lupa titik koma. Habis itu baru, ini kan masih hasilnya ini, variabel hasilnya masih berbentuk array ya.
isinya. Nah, kita akan ambil array itu menjadi sebuah data. Berarti fact array. Berarti kita pakai perulangan. Berarti while apa? While dolar hasil. Bukan dolar hasil, tapi A, nggak boleh sama ya. Kita bikin variabel baru yang akan kita panggil di setiap ini, kolom-kolomnya ini. Berarti dolar A itu sama dengan MySQL fact ya namanya. Fact array. Nah, fact array yang mau dibuka arraynya apa? Yaitu dolar hasil. Oke, jangan lupa kurung buka kurung tutup. Nah, di sini kita pisahkan karena nanti kita akan masukkan si ininya ke dalam sini. Dalam si while-nya ini. Ini kita ambil kurung penutupnya, lalu kita bikin tag PHP kembali di bawahnya sini. Berarti tag PHP, terus kurung tutup, lalu tag penutup. Kita save. Kita tag dulu, kita save, kita refresh. Apakah kolomnya ini akan jadi 3? Refresh. Jadi 4. 1, 2, 3, 4. Ya, sesuai dengan jumlah yang ada di database. 1, 2, 3, 4. Yaudah, kita baru masukin. Sini ada buka tag PHP, echo, gini aja. PHP, echo apa? Echo A. Namanya, nama. Aku tidak sedikit. Buka tag PHP echo itu menampilkan sebuah data echo. Lalu tadi kita adalah variabelnya A. Nah, array yang mau kita ambil adalah nama. Lagi ke yang selanjutnya. Ini kita copy aja. Kita pastelan di sini. Kita pastelkan. Apa ini? Ini value-nya siapa? Lat ya, berarti ini lat. Lalu yang terakhir adalah length. LNG. Kita save, lalu kita refresh. Nah, ini sudah kebuat. Namun ada yang aneh yaitu nomornya kok masih 111. Harusnya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita pakai perulangan lagi, berarti pakai PHP. Jadi di sini nanti kita main aja di sini. Kita buatlah sebuah variabel terserah namanya misalnya $i ya. $i sama dengan 1. Gitu. Lalu di sini kita kasih $i di yang untuk row nomornya itu buka tag PHP echo $i. Jangan lupa tag penutup. Habis itu di bagian terakhir sini kita kasih i++, $i++, titik koma. Kita save, kita refresh. Belum bisa. Berarti itu yang salah. Mana yang salah? Mungkin ininya di atas sini. Kita save, kita refresh. Oke, masih salah. Kenapa salah? Karena jangan di atas sini. Berarti ada di sininya, di atas while-nya. Kita save. Kita refresh. Benar, ya kan? Oke, halaman tampil data sudah berhasil. Lalu kita akan membuat sebuah create. Nah, akan membuat sebuah halaman create. Create apa? Create sebuah data agar bisa menambahkan titik ini. Cara buatnya gimana? Ya sudah, kita tambahkan bottom di atas sini, yaitu bottom tambah atau link tambah. Oke, di sini, di atasnya sini berarti, di atasnya atau di bawahnya judul ini, kita kasih div, kita kasih jarak aja, div mt4, jangan lupa tambahin mb4 juga, macam bottom 4, top 4. Lalu kita kasih ahref, refnya kemana? Ke tambah .php. Lalu kita kasih class-nya biar bagus, yaitu button apa enaknya nih? Sukses gitu aja ya. Lalu kita kasih judul tambah data.
Kita save, coba kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita klik tambah data, masih belum ada. Ya, kita tambahkan file atau ya file baru tambah data di luar sini. Sampingannya indeks sama masih tampil. Yaitu tambah titik PHP. Setelah itu kita bikin tag PHP kembali, atau enggak kita bisa kopas aja dari tampil ini aja ya, biar cepet ya. Kita kopas, copy, pastelkan, lalu di sini kita ganti judulnya yang tadinya tampil menjadi tambah data. Lalu di sini yang tadi judulnya tampil data ya jadi tambah data Masjid Kota Semarang. Ini kita kasih kembali yang a harifnya tadi tambah data itu kita ganti menjadi kembali. Terus a harifnya kita kasih ke sebelumnya yaitu tampil data. Tampil ini. Oke, lalu di sini tabelnya ini kita hapus nanti. Ini kita hapus, tabelnya ini kita hapus. Nah, habis itu baru kita bikin form. Kita bikin form, kita buka di sini aja. Kita cari form di Bootstrap form. Kita ambil yang ini aja, si email ini, atau enggak kita cari lagi, coba kita cari. Ya, pakai yang atas saja. Kita copy, kita pastelkan di sini, kita save. Oh, ini belum rapi, kita rapiin dulu. Nah, setelah itu kita edit dikit, formnya ini kita edit menjadi nama, karena nanti ini adalah form nama masjid. Ini judulnya labelnya kita ganti nama masjid aja, nama masjid. Lalu type-nya ini kan masih email, kita ganti teks. ID-nya nama, ini areal description-nya kita hapus, lalu small-nya juga kita hapus. Nah, ini bagian password bisa kamu hapus juga nggak apa-apa. Nanti kita copy-copykan yang punyanya si formnya nama masjid itu. Jangan lupa ada ID, ada name. Nah, ada ID, ada name. Name-nya apa? Yaitu nama. Setelah itu, kita kopikan aja ini. Si form nama itu, jadi kita kopikan dengan length atau lat dulu aja, lat. For namanya kita ganti jadi lat, name-nya juga kita ganti lat. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk length-nya, length, for-nya length, ID-nya length, name-nya length. Lalu di sini form ini masih dalam artian masih gundul, masih belum ada apa-apanya. Nah, kita harus menambahkan sebuah method dan variabel. Intinya kita akan menambahkan sebuah method action. Nah, class kalau mau, tapi kita nggak usah nambahin class. Kita cukup menambahkan method aja. Method apa? Metodenya kita pakai post. Ingat bedanya post sama get apa? Post itu kita langsung dari form ke si insertnya. Kalau get itu melalui URL baru ke si insertnya itu. Kalau kalian masih bingung masalah get post atau form, kalian bisa lihat video latihan HTML CRUD di atas ini, linknya di atas, atau bisa di kolom deskripsi ada kok. Oke, kita lanjut. Method, habis itu ada action. Actionnya apa? Actionnya kita kosongin aja biar nanti kita nggak usah nggak usah nambah-nambah nggak usah nambah file lagi baru, kita kosongin biar nanti kita pakai get post saja. Atau enggak biar gampang kita tambahin file baru aja lah. Enaknya tambah file baru atau enggak ini? Tambah aja. Jadi tambah titik PHP. Lalu sudah selesai. Ini jangan lupa ini ada input teksnya. Ini checkboxnya kita hapus. Ini for-nya kita hapus. Ini labelnya. Oh, ini kan check ya. Kita hapus saja. Sisakan bottom-nya. Bottom-nya ini kita ganti menjadi submit. Bottom-nya tetap aja sih. Bottom type-nya submit ya benar. Ini kelasnya submit kita ganti menjadi
tambah. Ini primer ini ganti sukses aja ya, biar warnanya hijau. Sukses. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan muncul, tapi nggak rapi. Karena kan kita tujuan pakai Bootstrap itu harus rapi. Ya sudah, di sini kita tambahin div aja deh. Di formnya ini atau enggak dari sini aja. Kalau judul nggak pengaruh ya, nggak begitu pengaruh. Berarti dari sini, dari tombol kembalinya, kita tambahkan div call lg aja, like aja, call lg 6. Oke, habis itu ini kita copy yang dari tombol bottomnya tambah itu sampai form itu, kita cut, kita pastelkan di bawahnya call lg 6 itu. Kita save, terus kita refresh. Nah, sini kan agak rapi dikit ya. Ya udah, kita selesai. belum selesai, ini belum selesai. Karena ketika kita klik tambah, ini masih error. Nah, berarti kita bikin file baru namanya sesuai dengan actionnya kita, yaitu tambah strip OK PHP. Di luar aja nggak apa-apa, di sini kita tambah strip OK.php. Nah, di sini kita akan menambahkan query tambah atau create-nya, ya. Nah, query create-nya kita pakai post lagi. Kita tambahkan iset, biar nanti kita tahu, oh ini tuh ada terjadinya atau enggak. Kita melakukan penambahan bukan dari komputer atau error, tapi kita emang benar-benar nambah. Jadi kita pakai iset post aja. Berarti jika ada iset post, ada post submit, berarti nanti query-nya akan jalan. Tapi kalau enggak, kita akan mental. Berarti di sini di value ini kita tambahin aja value di submit, di bottomnya itu kita tambahkan value yaitu submit. Nah, gini. Terus name-nya juga submit. Value-nya nggak usah submitting, name-nya aja. Sorry. Tambahin name submit gitu aja. Kalau value nanti dia berubah nanti itunya. Apa? Namanya tambah jadi value. Ini kita masuk ke tambah step OK lagi. Kita buka tag PHP. Jangan lupa ditutup. Nah, ini baru kita iset if jika ada iset apa? Iset $post. Postnya apa tadi namanya? Name-nya yaitu submit. Jika ada postnya submit, nah, maka ngapain? Namun, jika nggak ada, ya ngapain? Kalau nggak ada, ya berarti nanti error. Kita bikin error aja. Jadi kita bikin error atau echo. Atau enggak kita bikin apa enaknya? Kita bikin alert. Berarti kita buka JavaScript. Kita bikin script. Sini nggak bisa bikin script ya. Berarti echo. Nah, titik koma. Kita buka script. Ini terserah kalian mau kasih alert atau enggak, terserah. Cuma kalau di sini aku pakai kasih alert aja biar bagus. Tapi ini kita pakai alert JavaScript. Berarti script alert dalam kurung petik ini aja, petik hey kamu ilegal gitu aja. Maksudnya ilegal adalah ini yang nge-submit itu bukan kita tapi komputer gitu atau robot lah. Titik koma terus kasih script penutup save. Ini kalau misalnya nggak ada submit, kita coba ya, kita refresh lalu tambah OK. Berarti kan nggak ada submit. Nah, kalau nggak ada submit, atau misalnya kita tidak mensubmit sebuah data melalui form tadi, maka dia akan muncul, hey kamu ilegal, atau enggak alert tadi. Gitu. Ini optional, mau kamu tambahkan atau enggak terserah, monggo. Cuma kalau aku tak tambahin aja biar bagus. Nah, ini adalah iset jika ada submit. Nah, ini baru. Kita panggil tadi postnya tadi, berarti ada nama $post apa nama.
Ya kan? Name-nya tadi kan nama kan? Nih, name-nya nama, terus ada lat sama length. Jangan lupa titik koma, habis itu ada lat sama dengan dollar post, yaitu lat. Koma, habis itu ada length sama dengan dollar post length. Titik koma. Setelah itu baru kita insert ke itunya, ke database-nya. Jangan lupa sekali lagi jangan lupa include-kan koneksi. Include-kan koneksi.php karena itu penting. Titik koma, baru kita kita masukkan ke database seperti itu. Ya sudah, berarti MySQL $result, kalau aku kasih result aja, sama dengan apa? MySQL query, MySQL query, kita bikin query, yaitu jangan lupa $koneksi, koma, baru query-nya apa? Yaitu, ingat kalau dalam database itu cara nginsertnya sebuah data yaitu, kalau yang CMD kan select atau apa itu, nah ini insert into apa, value-nya apa. Nah kalau sini sama, berarti insert bener kan? Insert into maksudnya dalam artian tabel apa. Nah tadi kan tabel masjid, ya. Tabel masjid yang apa aja itunya, field-nya atau kolomnya itu apa aja. Kan ada nama, habis itu lat sama length, ya. Habis itu kita kasih value. Setelah kita variabelkan, kita kasih value. Value itu ada isinya. Ini aku rapiin dulu. Nah ini value apa? Value yaitu kurung buka kurung tutup. Nah kita baru manggil yang si nama ini, yaitu jangan lupa petik $nama, harus urut ya dengan yang ini, $nama, koma, petik lagi $lat, koma, petik lagi $length. Oke, setelah itu baru kita kasih titik koma di sini. Kita save, kita cek lagi, insert into masjid, yaitu tabelnya nama, lat sama length, value-nya nama, lat sama length. Oke, sudah benar ya? Sudah. Nah, jika benar, berarti kita bikin if lagi. If result, if $result, artinya if benar, if sudah sukses. Jika dia result sudah berhasil, berarti dia akan dialihkan ke halaman ampil. Berarti header, kalau di PHP masih pakai header apa? Header location. Location-nya mana? Yaitu location-nya adalah .2 tampil.php. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu jika misalnya error, else, nggak bisa, kita langsung itu die-in aja, die, yaitu kamu gagal update. Jangan lupa titik koma. Oke, kita save. Oke, sudah benar. Coba kita simulasikan. Kita refresh. Misalnya kita akan mengambil masjid lagi, titik masjid lagi. Kita ambil masjid yang ada di sini, agak jauh dikit. Masjid. Nah ini, kita akan nambah Masjid Raya Al-Muhajirin ini. Kita ngambil koordinatnya dengan cara ketik, titik, klik, lepas gitu. Oke, Masjid Raya Al-Muhajirin Banyumanik, kita copy dulu koordinatnya. Habis itu kita masukkan ke sini, latnya ini yang ada minusnya. Kita cut, length-nya itu yang nggak ada minusnya, yang ada 110 tuh. Lalu tadi namanya adalah Masjid Raya Al-Muhajirin. Masjid Raya Al-Muhajirin. Oke. Habis itu kita klik tambah. Nah, oke. Berarti telah menambahkan, berarti telah berhasil. Oke, kita cek
kembali lagi. Nah, ini kan kita kalau mau kembali ke peta itu, ini masih belum ada tombolnya ya. Nah, berarti kita akan tambahkan aja di sebelahnya tambah data. Ya, sekarang kita agak ngerapin dikit si tabel ini biar nggak rengket kayak gini. Oke, berarti kita masuk ke tampil PHP. Oh ya, tadi kita proses tambahnya itu create-nya itu sudah berhasil ya. Ini kita akan memperbaiki dikit UI-nya dikit. Nah, ini kita kasih call LG6. Kita refresh. Nah, udah kira malah agak bagus tapi masih jorok ke kiri. Nah, ini berarti kita tambahin atau kita ubah dikit di sini. Kita bikin container. Div container. Terus kita bikin div apa namanya? Kita bikin div, kita kasih ml-nya biar left-nya agak ke kiri dikit 4. Terus kita tambah mr-nya menjadi 4 juga. Jadi kanan 4, kiri 4 jaraknya. Oke, kita enter, terus kita masukkan yang ini dari tombol tambah data kembali sampai ke formnya. Tabel ini kita cut, kita taruh sini, kita save, kita refresh. Nah, gini kan agak bagus dikit, gitu. Lalu kita klik kembali, kita mau ngecek berhasil atau enggak. Nah, oke, kembali ini udah berhasil. Nanti kita nambah titik di sini. Nah, ini udah bertambah ya di sini. Oh, ini asalam. bukan. Berarti kan Muhajirin. Oh, di sini ternyata guys. Nah, jauh banget. Nah, loh, kok ngezoom banget. Loh, kok ngezoom out. Nah, di sini. Kita klik. Masih teraya Al-Muhajirin. Maka berhasil. Oke, studi kasus kita sudah berhasil untuk menambahkan create secara di website dan menambahkan database ini. Nanti tinggal klik tampil data, tambah data, masukin masjid, lat, length, habis itu klik tambah, nanti dia akan muncul satu, dan nanti dia akan muncul di peta tersebut. Nah, itu sangat mudah kan? Ini sebenarnya materi ini mudah, seperti materi yang sebelumnya. Yang penting ini adalah ketelitian dulu. Ketelitian dalam membuat sebuah data di database. Kayak tadi kemarin kita salah pembuatan data di latitude-nya tadi, akhirnya dia nggak bakal muncul kan titik-titiknya. Nah, setelah kita selidiki, ternyata kita salah penulisannya. Seperti itu. Oke, mungkin gitu saja dari saya tentang Live It, materi Live It. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kita sama-sama belajar, dan jangan lupa like dan share video ini agar berguna bagi orang lain, dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video yang lainnya. Oke, selamat malam dan sampai ketemu di video lainnya. Dadah.